Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai sayuran mentah, yaitu sawi mentah. Saya masukkan ke kulkas, tetapi saya lupa masak. Karena apa? Karena saya masuk ke rumah sakit 3 hari, dan ini sudah mulai layu. Saya teringat pepatah Jawa yang sering mengajarkan, golek ono galiyeng kangkung, carilah inti dari kangkung. Nah, karena kangkung tidak ada, maka saya memakai sawi ini. Karena tanamannya sejenis, dari batangnya, dari daunnya, itu sejenis ya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau perumpamaan itu yang diberikan kepada kita, ajaran Jawa, carilah inti dari pohon kangkung. Dicari, ternyata intinya tidak ada, kosong. Pohon kangkung kalau dibelah, intinya adalah kosong dan dimakan semua. Tidak ada keras-kerasnya, tidak ada seperti pohon sonokeling atau pohon jati yang di dalamnya keras sekali, tetapi semuanya lembek, termasuk batang dari pohon sawi ini, semuanya lembek, kosong. Maka kalau saya menerjemahkan, carilah inti dari pohon kangkung, pohon sawi, itu adalah kekosongan. Maka sebetulnya ajaran ini sama dengan ajaran yang lain. Golek ono susuing angin, carilah sarangnya angin. Dan yang lagi, golek ono tapaking kuntul ngelayang, carilah tapak-tapak burung kuntul yang melayang atau terbang. Tentu tidak bisa, karena itu artinya adalah kekosongan, sepi. Saudara-saudari yang terkasih, hakikat ajaran Jawa ini adalah bagaimana inti dari seluruh kehidupan manusia dan Tuhan semesta adalah kosong. Manusia berasal dari kekosongan dan nanti diberi napas oleh Tuhan dan akan kembali kepada kekosongan ketika sudah meninggal. Maka yang ada adalah kosong, hening. Tetapi dalam kekosongan itu ada inti yang terdalam. Intinya adalah kosong. Kosong itu adalah inti. Nah, ini yang kadang-kadang paradok ajarannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita masuk dalam kekosongan, kita dipanggil Tuhan mengingat kembali sangkan paraning dumati, asal tujuan kita hidup ini, maka kita akan merasa kekosongan itu, kesepian itu. Sepi dalam arti sesuatu yang positif, karena kita bisa hening untuk bersatu dengan Sang Pemberi hidup. Maka kalau kita bicara tentang golek ono galihing kangkung, carilah inti dari pohon sayuran seperti ini, sawi atau kangkung, yaitu kekosongan. Itu adalah kita menatap Tuhan, Tuhan menatap kita. Saya teringat kisah dari Taman Firdaus ketika Adam dan Hawa. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita tahu Adam dan Hawa hidup tatap muka bersama Tuhan. Dan ketika jatuh dalam dosa, Adam Hawa baru sadar mereka tidak berpakaian. Mereka membuat cawat untuk menutupi seluruh badannya. Tetapi sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa bertatap muka dengan Tuhan dan tidak merasa malu, telanjang. Itu tidak sesuatu yang berarti, karena memang kekosongan itu dirasakan. Kepenuhan dalam kekosongan, kekosongan menjadi penuh. Ini sesuatu ajaran tentang asal dan tujuan hidup. Dan juga tentu saja kita semua kalau bicara tentang inti galihing kangkung, intinya kangkung adalah kita dan
Sang Pemberi Hidup. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang orang-orang Farisi yang ingin mencobai Yesus. Orang Farisi itu bertanya kepada Yesus, "Guru, apa hukum utama dan terutama dari semua hukum yang ada yang ditulis Musa?" Maka Yesus mengatakan bahwa hukum yang utama dan terutama kamu catat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua itu sama dengan yang pertama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya dari inti itu tadi, inti dari kangkung adalah kekosongan, yang ada hanya aku dan juga Tuhan yang memberi hidup. Maka inti dari hukum itu pun yang mengatur duanya, mengasihi manusia, mengasihi Tuhan sama, karena Tuhan juga hadir dalam diri ciptaan, dalam diri manusia. Dan disitulah Atman dan Brahman, jagat besar dan jagat kecil, dan akhirnya kita merasakan bagaimana semua itu menjadi yang utama dan terutama dalam kekosongan itu, yaitu kesempurnaan. Itu adalah suatu kesatuan antara yang memberi hidup dan yang diberi hidup di dalam kekosongannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, yang diperhatikan di dalam hukum yang utama dan terutama adalah Tuhan sendiri, Sang Pemberi hidup pada manusia. Dan juga manusia yang mencoba untuk mengejar kekosongan itu, mengejar untuk mendapatkan Sang Pemberi hidup itu, supaya dia sampai pada tujuan hidup, untuk merasakan kebersatuan dengan Sang Pemberi hidup di dalam kekosongan itu. Saudara-saudari yang terkasih, ketika terjadi referendum di Timor Leste, Timor Timur, saya bertugas di sana. Setelah itu kemudian terjadi kerusuhan, dan setelah itu ada semacam rekonsiliasi sekaligus juga konsolidasi bagi pemerintahan baru Timor Leste, yang waktu itu Timor Timur berubah menjadi Timor Leste, yang dibantu oleh UN, di-upgrade karena pemerintahan itu untuk sementara beberapa tahun awal itu dikerjakan bersama antara orang-orang dari Timor Leste dan juga dunia internasional dari UN. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya ketika di Dili berjumpa dengan banyak volunteer dari luar negeri, khususnya dari Australia. Ada satu ibu dari Australia, dia sungguh-sungguh sangat baik hatinya, sangat care dengan orang-orang Timor Leste. Dan tentu saja sebagai pekerja sosial, dia merasakan saya harus memperhatikan mereka untuk merasakan kemerdekaan, kebebasan, dan juga mungkin kelayaan dalam hidup mereka. Saya memahami semangat yang baik hati dari ibu itu. Kemudian ibu itu dengan saya kadang bercanda. Ibu itu mengatakan karena dia sudah mulai agak jengah dengan kecewa karena bapak-bapak di sana ternyata masih juga bermain judi. Ibu itu mengatakan, ini contoh dari Indonesia, karena tahu saya orang Indonesia. Ini judi, contoh dari orang Indonesia. Tetapi di sisi lain ketika ada orang-orang mabuk di jalan, saya ganti membalas ibu itu. Ini contoh dari orang Australia, sering mabuk. Dan tentu saja ini joke aja, antar joke, tidak serius. Antar joke saya dengan ibu volunteer dari Australia itu. Maka dalam perkembangan ibu itu karena baiknya dia semakin banyak mengeluh. Kok seakan-akan kerja berat. Kerja ini mungkin karena lukanya sudah lama orang-orang di sana. Kemudian juga untuk diatur kita biasa, bahkan untuk orang-orang sederhana itu diatur tidak mudah. Maka ibu itu mulai frustasi.
dia tidak ada teman untuk diajak untuk ngobrol, diajak untuk semacam tukar pikiran, memberi semangat. Dia juga tidak punya kebiasaan mungkin untuk mengeluh pada Tuhan. Maka dia sebagai orang humanis itu merasakan semakin berat tantangannya dan akhirnya kembali ke Australia. Mungkin dengan segala perasaan kegagalan, merasakan terpukul, dan karena kegagalan itu menjadi putus asa. Saudara-saudari yang terkasih, seorang sukarelawan saja yang selalu memperhatikan orang lain itu tidak cukup. Akan lebih sempurna, dan justru ini yang paling sempurna, ketika perbuatan-perbuatan baik untuk sesama manusia itu dilandasi karena kita dicintai Tuhan dan kita ingin mencintai Tuhan. Maka ketika kita bekerja untuk orang lain, untuk kebahagiaan orang lain, mencoba untuk empowering atau memberdayakan orang-orang yang menjadi korban, entah itu korban kekerasan, entah itu korban politik, atau korban apa saja, itu kita punya empati, tetapi yang utama adalah karena kita dicintai Tuhan dan kita merasa ingin menjadi alat Tuhan untuk meringankan beban sesama kita. Maka cinta kepada Tuhan itu utama. Ini membuat kita tidak akan putus asa walaupun kita gagal dalam tugas-tugas kemanusiaan. Walaupun kita mungkin keliru, walaupun kita ditinggalkan, tidak dipercayai orang lain, dan kita merasa sendiri bekerja, kita tidak akan pernah putus asa karena Tuhan yang selalu menguatkan kita. Mencintai Tuhan dengan sekuat tenaga, dengan seluruh hidup saya, tetapi juga mencintai sesama manusia. Maka sebagai luapan atas cinta kita pada Tuhan, itu adalah mencintai sesama dengan menolong mereka. Tidak ada kata frustasi, tidak ada kata gagal, tetapi belajar menjadi alat Tuhan. Kalau memang tidak memuaskan, kita belajar lagi. Tidak akan merasa kita membuang waktu, tetapi kita masih selalu mempunyai harapan. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya rasa ini beda antara kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, dan akhirnya sebagai konsekuensi kita diutus untuk mencintai sesama, mengangkat mereka dalam pemberdayaan. Bukan justru kita sekedar mencintai sesama manusia, sebagai sukarelawan, sebagai tenaga kerja, itu juga bagus. Tetapi ketika kita didasari pada iman, didasari pada keyakinan, didasari pada semangat spiritualitas yang lebih mendalam, maka kegagalan tidak akan memupuskan kita. Air tidak akan menenggelamkan kita. Api tidak akan membakar kita. Kita akan selalu punya pengharapan bersama Tuhan yang adalah sumber kekosongan, jati diri, kekosongan, keheningan, dan kita pun akan digerakkan dengan keheningan dan kekosongan itu. Inti daripada sayur kangkung atau sayur sawi yaitu kekosongan. Kembali supaya kita mencari hukum yang utama, yaitu Tuhan dan sesama. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.